Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara aku terdengar, teman-teman? Boleh nih reactionnya kalau misalkan emang suara aku sudah terdengar aman. Cek, cek, cek. Ya, teman-teman, kita nanti mulai di pukul 20.45 sambil menunggu teman-teman yang baru yang belum join ya. Tapi beneran nih suaraku terdengar jelas. Betul ya? Terdengar jelaskah, teman-teman? Sambil menunggu ya. Ini sepertinya asing semua nih nama-namanya. Oh, jelas, Kak. Oke, makasih, Kak Eka. Alhamdulillah jelas, Kak. Ini, oke. Buat kenalan dulu gak sih? Ini aku baru nih. Nama-namanya. Boleh kan kenalan Kak Penny, Kak Sari Handayani. Ini kalau Kak Wiwi tuh di Hutan Akademi ya. Maafkan Kak Wiwi, aku tidak ini. Boleh kenalan dulu aja ya sambil nunggu yang lain, boleh kan? Sebelumnya aku Ziza nih teman-teman, aku kesibukannya kerja, kerja gitu ya. Terus juga aku domisilinya di Bandung. Nah, boleh kayak gitu aja, boleh nggak ya kenalannya? Aku mau dong dari siapa kira-kira nih yang namanya tuh eh bisa memungkinkan untuk apa namanya tuh untuk on mic. Nah, kayaknya ini udah ready nih, Kak Sari. Kak Sari, salam kenal. Insya Allah, Assalamualaikum, Kak Sari. Suaranya belum masuk nih, Kak Sari. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Salam kenal, Kak Sari. Boleh banget nih kenalannya sama teman-teman yang lainnya. Oke, salam kenal. Perkenalkan nama saya Sari. Hmm. Kalau yang asalnya sih asalnya dari Kalimantan Timur ya. Wow, jauh. Nya di Geger Kalong di Dauru Tohid, Bandung. Oh, Masya Allah. Lagi ikutan ini, Kak, di DT. Di Darul Tauhid. Karena memang tinggal di sini udah 2 tahunan tinggal di sini. Oh, Masya Allah. Oke, oke. Gimana, Kak, di Bandung 2 tahun ini? Atau Ah, dari 2 tahun? udah 2 tahun. Jadi kemarin memang mondok di DT kan. Udah lulus terus nyaman di sini jadi lanjut tinggal di sini. Iya ya, Bandung itu selalu bikin nyaman. Nah, kebetulan rumahku juga deket sama DT. Oh, Insya Allah. Ya, Kemarin boleh ini kan? Pak Teh Wiwi, iya. Ini kenal nih sama TWW ini. Kenalannya di DT baru kemarin, 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Terus dia ngajakin ini, ikut ini Zoom.
Masya Allah ya dari pertemuan kemarin nih Nah, bertemu di Zoom kali ini gitu ya. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan ya buat Kak Wiwi nih udah ngajak Kak Sari gitu ya dan juga kebaikan untuk semuanya nih amin. nanti ya. Amin. Makasih Kak. Assalamualaikum. Salam kenal. Salam kenal Kak Wiwi. Boleh nih perkenalan dulu Kak Wiwi. Ah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Westelati. Kebetulan rumah di Padalarang teh. eh jadi kemarin sama ketemu sama teh Sari di apa sih namanya, di DT ya teh ya. Alhamdulillah. Ketemu teman baru dan memang berkah Ramadan juga dan kemudian sama-sama kita tuh konten kreator jadinya pas ketemu ini saya kelihatnya tuh di Instagram memang di grup udah lama cuman pas scroll langsung karena mau apa istilahnya tuh mau share di Instagram ternyata ada selewat ada iklan ini ternyata langsung ikutan aja dan ngajak Teh Sari juga itu kayak makasih Masya Allah, daripada orang ya bertemu di ya. DT dan akhirnya mengajak Tesari gitu ya dan juga mudah-mudahan nanti bisa mengajak teman-teman yang lainnya gitu ya Kakak Wiwi untuk bisa Amin. ikutan nih webinar POP lainnya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya gitu ya. Khusus nanti materinya kayak gitu Kak Wiwi. Standby aja ya berarti di grupnya Amin. Kak Wiwi dan Kakak semuanya gitu ya. Mudah-mudahan Makasih nanti di Kak. webinar Eh, lainnya bisa ikutan lagi. siap Kak. Oke, siap. Ini ada Kak Eka Kurniati, apa bisa on mic sambil nunggu ya. Insya Allah kita mulai. Udah 45 lebih ya. Nah, udah 48. Masya Allah ya, biar tidak terlalu lama. Atuh ya, kita mulai aja nih sebentar ya. Kita kita tunggu inilah ya 2 menit lagi aja ya teman-teman semuanya biar tadi ternyata kita ada teman baru lagi gitu ya Masya Allah yang baru bertemu gitu ya akhirnya share info tentang webinar ini gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa teman-teman yang lainnya juga apa ya share lagi gitu ya jadi jangan keluar mungkin ya nanti untuk di grup apa namanya tuh pet office space-nya gitu ya karena insya Allah info tuh ya mengenai webinar akan di-share di sana mengenai kegiatan komunitas gitu ya dan lain-lainnya mudah-mudahan jadi jangan kebaikan tadi ya nah ini kan ada kakak Penny Puspita Sari apakah bisa on mic atau kakak Resa nih ini yang udah on cam. Kakak Resa tuh tari ini. Oh, Masya Allah ya, sudah ada pemateri kita ternyata. Masya Allah, kita mulai aja tuh kalau begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, biar tidak terlalu lama lagi ya. Oke, teman-teman, kita mulai aja webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bismillah, Rabbi sholli sadri, wa yassiri amri, wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba, wa bi islamina, wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Rabbi zidni ilman, wa rzuqni fahman, wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, teman-teman, selamat malam. Selamat datang nih di sebenarnya ini acaranya adalah closing session teman-temannya di Akademi Digital by Pet Office. Nah, alhamdulillah eh, apa ya kita sudah sampai di sesi penutup setelah perjalanan belajar selama 27 hari teman-teman ya. Jadi ini tuh rangkaian dari kelas kita Akademi Digital khusus untuk season hari ini gitu ini untuk umum gitu ya. Nah, ya malam ini juga kita akan belajar nih bersama-sama gitu ya em, di sesinya tuh mengenai impactful konten kreator. Jadi bagaimana karya yang kita buat gitu teman-teman ya
di dunia digitalnya tuh nggak hanya sekedar terlihat, tapi juga memiliki arah dan juga dampak kayak gitu. Nah, tadi ya sekilas dulu nih sebelum masuk ke materi dan juga nanti akan ada review teman-teman ya mengenai karya mungkin ya dari teman-teman Akademi Digital. Nah, sebelumnya apa ya? Ya beberapa waktu terakhir gitu ya teman-teman, kita sudah melewati fase pembelajaran. Nah, itu tuh 27 hari dan 10 hari itu kita ada di fase Canva, di mana kita tuh belajar mengenai desain visual yang menarik gitu ya. Terus memahami komposisi, warna, terus juga ya bagaimana tuh sebuah desain itu bisa menyampaikan pesan yang baik kayak gitu ya. Dan juga kita setelah 10 hari fase Canva, sama juga ya ada Zoom-nya juga. Terus ada fase CapCut nih, sama itu juga 10 hari, di mana kita juga belajar mengenai video yang apa ya, yang yang mulai dari teknik editingnya gitu, flow videonya yang dimana itu tuh menarik gitu ya teman-teman gitu. Hingga storytelling dalam konten tuh kayak gimana dan juga bisa menghasilkan cuan gitu ya. Nah itu kita belajar gitu ya kemarin. Nah dan malam ini teman-teman gitu ya kita masuk ke fase terakhir yaitu konten to impact kayak gitu. Jadi namanya tuh ya, pada akhirnya teman-teman gitu ya, konten yang kita buat itu tuh bukan hanya sekedar tadi untuk dilihat, tapi juga apa ya, memiliki tujuan teman-teman gitu ya, nilai dan juga dampak bagi orang lain gitu ya. Jadi nggak hanya viral di bumi, tapi juga viral di langit kayak gitu ya. Begitu teman-teman, itu prolognya, Masya Allah ya. Kita mungkin biar tidak terlalu malam juga, kita akan tar ini apakah sudah ready? Mau review dulu karya peserta nggak? Nih, apakah sudah ready Teh Oh iya, Arini? Assalamualaikum. Udah jelas suaranya? Jelas sekali Teh Arini. Oke. Jadi gimana? Kita mulai aja? Mulai Nah, aja, udah malam ya. mulai aja, tapi ini mau review dulu nggak Teh atau aku Boleh, boleh, dulu? boleh. Eh, Yaudah tuh langsung aja, tapi Hmm. sebelum ke sana aku mau ngenalin dulu tuh Teh Arini ya sebelumnya Iya, siap. Teh Arini. Nah, alhamdulillah teman-teman kita sudah hadir juga gitu ya bersama kita. Pemateri hari ini malam ini teman-teman ada Teh Arini Rusyida SS ya. Beliau adalah owner dari Orega Style, terus juga freelance nih ya, fotografer juga graphic designer. Terus juga Karininya tuh sedang menempuh teman-teman ya studi S2-nya di manajemen pemasaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Insya Allah gitu ya akan banyak insight nih teman-teman gitu ya tentang bagaimana sih gitu ya kita bikin satu konten yang tadi ya yang berdampak dan juga bermanfaat. Nah, kita langsung aja ya hari ini mangga tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Jazakillah Teh Zizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di sini. Apa kabar? Masih Alhamdulillah. masih pada on ya? Baru pada pulang taraweh kah ini? Oke. Welcome ya, bisa menikmati webinar malam ini dengan cemilan. Kalau yang suka kopi mungkin kopi atau teh gitu ya, biar kita santai tapi ya sebetulnya ini bukan pemateri juga ya. Sebenarnya kita sharing aja sih ya. Jadi ya di sini disclaimer-nya kita belajar sama-sama. Jadi apa yang mungkin akan kita bahas kali ini itu juga notes-nya itu pasti buat saya juga gitu. Jadi kita di sini sharing aja gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Nah, before we go gitu ya, kita kenalan dulu nih ya, karena saya juga kemarin agak putus-putus ikut dua kelas yang sebelumnya, jadi agar teman-teman juga relate sebetulnya apa sih yang dibahas di dua kematerian sebelumnya di kelas Akademi Digitalnya POP. Mungkin kali ini saya pengen invite dulu dong, mungkin ada yang bisa kita review nih, Teh Ziza, siapa kira-kira yang Nah, karyanya mungkin udah kebetulan dibikin? harusnya ada Melda ya, tapi Meldanya belum join. Oh, belum ada. Oke. Atau Ada. mungkin ada yang bisa yang lain? Ada yang mungkin Sepertinya udah punya karya?
Silpa nih, kayaknya Silpa sering banget nih bikin video-video. Boleh dong di-share satu aja. Silva, apakah berkenan Silva share kontennya? Satu hasil karya aja sih, ingin ingin apa namanya, saya juga ingin tahu aja gitu, maksudnya kemarin takutnya kan apa yang kita bahas malam ini ternyata sudah dibahas ya kan, nggak enak ya. Asa Hmm. udah cina ini mah Tapi gitu. Melda tuh kirim teh ke Ziza, apa Oh, di oh share aja? dikirim. Mm-mm. Tapi Atau eh, sebaiknya ada yang punyanya ya, biar betul enak. betul. Nggak enak kayak ngomongin orang di belakang. Depan layar ini. Lagi bulan Gimana nih puasa, teh? Jijar. Iya, Masya Allah. Oh, Melda. Biar ngobrol aja sih, biar enak kayak kita sharing Hmm. kan ya. Jadi biar tahu juga kayak kayak ini bikin kayak gini maksudnya untuk apa, kayak gitulah. Atau teh sebenarnya ada Kak Wiwi nih ya, yang juga konten kreator juga ikutan nih Wih, kemarin luar di biasa. akademi digital. Apakah Kak Wiwi berkenan nggak ya Harusnya kita kira-kira duduk buat bareng nih, Teh. buat share ininya, buat share kontennya Boleh Kak dong, Teh, Wiwi. satu hasil karyanya aja apapun itu. Kak Wiwi. Sebentar ya Kak, aku pakai handphone Kak. Nggak tahu bisa apa enggak sebentar ya. Boleh Kayaknya di-share aku kalau nggak ke masih ada Ziza deh. mungkin ya, Zah. Nanti Ziza yang share screen. Oh, iya boleh atau enggak Kak linknya atau Boleh ininya atau boleh ke ini Ziza. aja Kak, link aku aja ya. Mm-mm, boleh boleh. Saya ini tuliskan linknya aja ya Kak ya. Ya boleh di Boleh, Di chat. Teh. TikTok ya Ya Kak. boleh. Sama Ziza nanti share screen mungkin ya, Zi. Siap. Oke. Sebentar Kak. Ada Kak. Nah, sebentar biar Teh Dea aja Teh yang share screen-nya. Bentar ya Teh. Oke, silakan Teh Dea. Teh Dea meminta tolong. Hmm. Jalan, kegeprekin aja Bale Endah yang bisa dibeli pakai voucher TikTok. Menu bestseller yang wajib kamu coba, ayam paket Gangnam Jumbo. Isinya nasi dan ayam saus Gangnam. Mari kita coba. Ayamnya jumbo dan pedasnya bikin nagih. Wah, ini udah keren banget, Teh. View-nya juga ini ya, Teh ya. Lumayan tuh, berapa puluh ribu. Kak, itu harus dipin ya. Udah dipin ya. Itu Iya. keren banget, Teh. Keren Itu banget ini. Jadi, sebenarnya apa ya Kak? Mungkin sharing aja ya. Kalau di akun saya tuh harus awal-awal sampai ada yang sampai 76.000 view. Itu tuh gara-gara cuma review anggur. Jadi tempat wisata anggur di Cimahi. Dan itu tuh reviewnya sampai besar gitu. Cuman ada pernah satu. Jadi memang harus kalau di TikTok itu harus konsisten. Pernah satu atau dua hari itu hilang gitu. Dan akhirnya view-nya anjlok. Dan sekarang tuh baru kebaca lagi tuh karena oh ternyata akun saya tuh harusnya ada kayak review jalan, terus lebih ke traveler dan harus ada informatif gitu kalau di saya. Dan tapi sekarang kalau misalnya untuk mau apa ya, kayak kurang ide gitu Kak.
Kalau misalnya untuk FYP lagi tuh, terus kan saya lebih ke kayak akomodasi, terus kayak promo TikTok. Dan untuk sebenarnya untuk lebih ke informatif yang lainnya, kalau dulu kan review jalan. Nah sekarang tuh udah enggak, jadi lebih ke beralih ke promo TikTok ke Go gitu Kak. Jadi apa ya, ngerasa kayak frustasi aja gitu. Walaupun tetap berusaha untuk konsisten satu kayak gitu Kak. Itu juga kalau yang FYP ya alhamdulillah itu karena review makanan. Tapi untuk yang lainnya kayaknya harus berusaha lagi. Terima kasih. Makasih banget deh udah sharing. Ya, Kayaknya sih ini sama-sama. mah kita belajar banget dari Tete ini mah. Nggak Tete usah sama deh, voice over juga kan? nggak usah belajar. Eh, Kemarin tuh pakai voice overnya yang AI, tapi sekarang Apa udah kayak mulai AI? pakai yang sendiri ya. Oh, oke oke Kalau oke. sekarang pakai yang sendiri, Oh iya. alhamdulillah. Kebetulan saya juga baru join ini sih voice over community gitu. Jadi memang eh selama kita memulai ya suara kita juga nanti lama-lama bukan tentang bagus atau enggak, tapi orang terbiasa mendengar suara kita gitu katanya. Gitu. Iya, Jadi ya dan ini kemarin aja tuh teh, Tete sih udah keren. kemarin tuh pakai IT terus aku kan nggak pede karena awalnya aku tuh bukan anak yang mungkin kayak sejarah sebelum ada TikTok gitu kan, maksudnya Mm-mm. aku tuh nggak terlalu peduli sama media sosial gitu, terus yang kayak pemalu untuk ngomong di depan, maksudnya walaupun latar belakang guru, tapi ketika di internet tuh kayak ini bukan aku gitu, dan aku tuh nggak mau nge-share tentang diri, terus kayak banyak pertimbangan dan akhirnya belajar untuk lebih percaya diri dan belajar untuk public speaking di lewat TikTok gitu. Dan alhamdulillah mau mulai menampakkan wajah walaupun kayak masih ketakutan, ini boleh nggak ya aku nampakin wajah gitu kan, karena ada beberapa paham yang kita tuh nggak boleh nampakin wajah sebagainya masih gitu. Makanya adalah niatan kita itu untuk apa gitu. Dan sekarang di Mela juga banyak fitur-fitur yang aku tuh harus menampakkan diri gitu, harus banyak fiturnya, dan ya itu akhirnya membenarkan diri, dan karena tujuan tadi atau yang review makanan walaupun ini adalah promo TikTok gitu, itu sih Kak. Jadi masih nyari sebenarnya aku tuh ini apa gitu, dan belum belum bisa walaupun di TikTok gue promo TikTok gitu, cuma kan kayaknya ada satu yang di tujuan yang update itu tuh belum saya dapatkan gitu. Nah, sih. Tapi udah jadi modal tersendiri juga ya, jadi guru. Jadi setidaknya nggak kayak dari nol banget ya untuk muncul di depan gitu ya. Iya, Iya. kalau di Heeh. Oke deh. Makasih banget ya, Teh Wiwi ya, udah mau sharing sama kita. iya, nah, Tipsnya berarti tadi ya, Teh ya, buat kita semua yang ada di sini, konsistensi ya, Teh ya. Jadi betul. dari konten sebagus apapun, kalau nggak konsisten ternyata ngalamin juga kayak di shadow ban ya, Teh. Jadi tiba-tiba drop Iya. gitu ya view-nya gitu ya. Jadi emang harus terus gitu ya. Oke deh, makasih ya, Teh. Oke deh, Sama-sama. apa namanya, kalau lihat dari kontennya Teh Wiwi ya, niche-nya udah dapet gitu ya, udah mungkin kuliner, jalan-jalan gitu, dan tinggal konsistensinya aja gitu ya. Jadi bukan yang random gitu ya. Kadang kalau kontennya, kalau kita sekarang lihat konten-konten kreator di Facebook, terutama yang kayak IRT kayak gitu, itu kan kadang masih random gitu ya, kayak semuanya aja gitu ya dimunculin. Kalau Teh Wiwi nih, niche-nya dia udah terarah dan udah spesifik. Nah, itu insight yang lain juga nih buat kita gitu. Jadi konsistensi dan ada ceruk yang spesifik gitu ya, Teh ya. Oke deh. Nah, kalau yang akan kita bahas malam ini sebetulnya akan lebih nggak akan terlalu teknis sebetulnya. Kita akan lebih bahasnya sesuai judul sih ya. Jadi ini judulnya memang agak-agak ini ya, sangat-sangat judul sinetron atau lagu apa ya? Ada lagu Bumi dan Langit. Jadi impactful gitu. Impactful tuh kan dari kata impact ya. Impact tuh pengaruh. Jadi impactful content creator di sini kita akan sharing tentang gimana sih caranya untuk bikin konten atau menjadi seorang kreator konten yang karyanya itu impactful. Jadi ada manfaatnya gitu. Jadi tidak hanya mengejar view mungkin, tidak hanya mengejar
eh rame nih semenjak dari sini endorsan banyak nah gitu ya. Tapi apakah betul ini impactful gitu ya? Terus karya-karya kita ini yang setelah impactful apakah bisa FYP selain di bumi? Nah, kalau di bumi FYP-nya berarti algoritma kita naik gitu ya. Jadi view-nya tinggi, mungkin reach-nya bagus, engagement-nya bagus, ke followers dan subscribers itu juga mungkin akan sangat bertambah gitu ya. Tapi kalau di langit nih gimana ya maksudnya? Nah, kita sharing tentang hal itu ya malam ini. Oke, kita mulai aja. Share screen-nya dari saya aja atau dari Teteh Dea? Dari saya aja. Boleh teh dari Teteh Saya coba boleh. dulu ya. Mudah-mudahan lancar jaringannya di sini. Hmm. Oke, udah kelihatan ya? Aman teh. Oke. Oke, di sini sesuai judul tadi, gimana caranya kita bikin karya yang bisa FYP di bumi dan langit. Pasti kalau TikTokers mah tahu ya FYP ya. Gimana caranya banyak view-nya intinya gitu kan ya. Oke, kita mulai. Suka agak error. Oke. Nah ini ya, pernah nggak ngerasa capek bikin konten tapi hasilnya sepi? Nah ini kata-katanya nggak jauh dari kata-katanya Teh Wiwi tadi ya. Atau mungkin udah pernah nih masuk FYP, tapi rasanya hati tuh kosong kayak, aku video FYP terus nih, tapi rasanya kayak biasa aja sih, nggak gimana-gimana gitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya, jadi kita tuh berkarya sebenarnya buat siapa gitu? Nah, kenapa ya bisa kayak gitu? Karena sebetulnya gitu, manusia itu butuhnya makna gitu, bukan hanya angka. Jadi ternyata kalau kita berkaca ya dari misalnya banyaknya selebgram gitu atau influencer. Jadi kalau teman-teman tahu sekarang influencer juga mereka beli view gitu. Mereka ngiklan gitu gimana caranya biar view-nya banyak. Kalau teman-teman pernah tahu Nessie Judge nggak? Mungkin ada yang pernah nonton YouTube-nya Nancy Judge? Enggak? Kalau mungkin tahu ya, Nancy Judge intinya dia tuh yang konten-kontennya kayak misteri-misteri gitu lah ya. Kalau di YouTube dia rame tuh. Yang kemarin sempat trending karena bahas tentang Jepang gitu. Nah, dia itu sampai ngiklan gitu. Jadi walaupun ternyata dia subscriber YouTube-nya udah jutaan, tapi ketika view-nya drop, dia sampai ngiklan. Jadi saya juga kena algoritma iklannya gitu karena saya nonton. Jadi saya kena algoritma iklannya. Jadi di IG tuh muncul aja terus gitu. Pas saya udah berhenti nonton ya nggak muncul lagi sih gitu. Nah ternyata nggak cuma bisa aja sebenarnya secara uang mungkin dia udah cukup punya bisnis lain atau apa gitu ya. Tapi ternyata memang kalau terbiasa dengan angka view yang tinggi, pas ngedrop jadi rasanya kayak ih kok segini gitu ya. Nah di situ sebenarnya kita udah mulai harus evaluasi gitu ya. Jadi berkaryanya itu kita tuh untuk apa gitu, untuk siapa? Oke. Nah selanjutnya. Nah, kita sekarang coba ini lebih ke kita akan sesi deep talk dengan diri kita sendiri nih ya, gitu ya. Gimana rasanya kita menghadapi algoritma aplikasi dan algoritma kehidupan nih ya. Nih yang pertama, ketika sepi nih ya engagement, kita misalnya ngonten atau nggak usah jauh-jauh ngonten, misalnya nih ya yang suka posting foto atau posting video, ih kenapa yang nonton video aku masih sedikit, ih kok cuma 2 orang gitu ya, ih kok cuma satu sih gitu ya. Nah ketika kita posting seperti itu, terus ada perasaan-perasaan yang muncul seperti itu, pertanyaannya kita tuh kalau misalnya itu misalnya tujuannya untuk bisnis ya, di luar tadi validasi gitu ya, misalnya untuk bisnis. Ih kok segini gitu ya, kok ini teh nggak laku gitu video saya atau gimana gitu ya. Nah itu pertanyaan yang lebih utama harus kita tanyakan ke diri sendiri itu adalah, saya bisa sabar nggak ya gitu. Karena kan nggak rame di 5 detik pertama atau di 10 detik pertama kan sebetulnya belum tentu nggak akan rame selamanya kan gitu ya. Walaupun secara teori katanya kalau di 10 detik pertama nggak rame itu nggak bakal. Tapi kan itu bahasa teknis algoritma gitu ya. Nah, sebetulnya kan itu belum tentu juga akan selamanya gitu ya. Kadang ada yang FYP nyata nanti mungkin 3 tahun tetap kemudian. Kalau teman-teman tahu band Juicy Lucy, tahu pasti ya. Nah, Juicy Lucy itu kan sebetulnya mereka berkarya dari dulu, tapi ternyata FYP-nya mah 5 tahun kemudian karena ada yang up lagu mereka di sosmed dan itu influencer gitu.
di TikTok terutamanya. Jadi sebelumnya nggak rame-rame juga atau 420. Dulu mah kalau yang nggak suka lagu indie nggak apal juga 420 teh siapa, yang lagu zona nyaman aja tahunya teh gitu ya kalau sekarang mah. Tapi kalau yang pengikutnya mah itu sebenarnya mereka udah berkarya dari dulu gitu ya. Tapi ternyata FYP-nya mah 10 tahun kemudian gitu. Jadi memang nggak pasti gitu ya. Belum tentu nggak rame sekarang terus nggak akan rame juga nantinya. Nah kemudian saat konten kita viral nih, kayak tadi misalnya Teh Wiwi, wih udah 40K misalnya. Nah di dalam diri kita kita harus nanya juga, saya bakal ngerasa sombong atau saya ngerasa, wah amanah nih, kalau view-nya banyak, saya mau konten apa lagi nih yang kira-kira impactful gitu ya. Jadi harus ada rasa bahwa ini titipan nih, view yang banyak kayak gini tuh sama Allah mungkin saya lagi dilatih untuk bisa bikin konten-konten yang jauh lebih impactful lagi atau bermanfaat gitu. Nah ini ada sedikit kutipan ayat. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan gitu ya. Jadi di surat Al-Insyirah ini kita pasti sering dengar ya. Jadi bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi setiap kita ngerasa sulit, misalnya kita lagi berkarya atau dalam kesulitan apapun, terus sebetulnya bersamaan dengan itu ada kemudahan yang Allah siapkan gitu. Jadi kayak, duh bingung ini ngontennya harus apa lagi atau nggak rame. Nah, sebenarnya kalau kita bersabar, terus kita juga tujuannya lurus gitu ya, insya Allah sebetulnya di balik itu tuh pasti ada solusi yang memang membersamai sebetulnya gitu. Nah, nah ini ya tadi bicara algoritma memang kalau kita hidup di bumi gitu ya, hidup di dunia maksudnya ya, yang dihitung kan angka ya algoritma kayak, ih dia influencer berapa kak misalnya, atau dia influencer berapa juta view gitu ya. Nah, itu kan algoritma manusia gitu ya. Tapi sebetulnya langit di sini maksudnya Allah gitu ya. Kalau Allah itu kan sebetulnya lihat niat kita gitu. Jadi terlepas dari FYP atau tidak, terlepas dari view banyak atau tidak, ketika kita niatnya ada ketersambungan kepada Allah, nah itu sebetulnya Allah mah udah lihat. Jadi walaupun nggak divalidasi sama view-nya algoritma TikTok misal gitu ya, tapi sama validasinya malaikat mah udah dicatat gitu gitu. Karena kan kalau viral itu cepat berlalu ya. Kita pasti sering lihat gitu ya, influencer atau misalnya kayak kalau yang pernah tahu misalnya yang joget-joget atau apa gitu ya. Wih, dulu mah viral banget, sekarang mah asa sepi gitu ya. Ya karena viral itu sebetulnya cepat berlalu gitu. Tapi ketika kita bicara kebermanfaatan dan nilai diri gitu, termasuk juga konten yang kita share, yang kita publikasikan di sosmed kita, itu tuh netep gitu. Mau rame ataupun enggak, itu tuh akan menetap di audiens gitu yang ngelihat kayak mau rame atau enggak, tapi kalau aku masuk ke akunnya dia itu mendapatkan banyak manfaat nih gitu ya. Misalnya manfaat jadi misalnya kayak tadi Teh Wiwi misal traveling ke UMKM-UMKM gitu ya. Ya aku inget nih kalau si Teh Wiwi itu konten-kontennya suka ke UMKM pedagang-pedagang kecil nih. Dia tuh kayak senang berbagi misal gitu. Nah itu tuh kan menetap gitu ya. Mau ramai ataupun enggak ketika udah pernah lihat Teh Wiwi jalan ke konten seperti itu kan akan diingat selalu sama audiensnya gitu. Tapi kalau misalnya dilihat manusia, terus tadi, bonus nih dapat view banyak ya itu mah alhamdulillah rezekinya kita gitu. Tapi yang paling harus kita pastikan, yang jadi tujuan utama itu kita ingin dilihat siapa gitu kontennya. Apakah ingin dilihat manusia aja, biar rame aja, atau gitu ya, tujuan utamanya kepada Allah atau bukan. Kenapa harus ada ketersambungan gitu ya? Nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi untuk mengawali gitu ya, karena kan konten itu bukan dilihat satu orang. Ketika dia masuk kanal digital, ya kita sering dengar ya, jejak digital mah nggak bisa dihapus gitu kan ya. Jadi ketika udah masuk di satu platform dan udah kedeteksi sama algoritmanya Google, itu udah tercatat itu teh karya kita gitu. Jadi seberdampak itu sebetulnya apapun yang kita posting gitu. Mau cuman foto kita gitu ya, itu juga akan berdampak gitu. Apakah berdampaknya misalnya, aku jadi banyak fans. Nah, itu juga berdampak gitu. Tinggal berdampak positif atau negatif gitu ya pertanyaannya mah. Nah, kemudian, nah ini ya, kita memang tetap nih ya, poin utamanya jangan jadi misalnya, oh ya udah weh aku mah daripada salah-salah mah nggak ngonten nggak gitu juga gitu ya. Karena kita harus jadi muslim yang kreatif gitu. Apalagi kita sekarang mungkin sering lihat kalau yang misalnya algoritmanya ngikutin Ustadz Felix Xiao dan tim. Nah, kan semakin kreatif mereka gitu ya menggandeng kayak youtuber-youtuber gitu ya bahkan menggandeng artis yang ya influencer lah yang nggak berhijab gitu ya,
itu sebetulnya bentuk dari kreativitas juga gitu ya. Mereka sekreatif mungkin mengemas dakwah gitu ya sampai akhirnya bisa diterima sama terutama sekarangnya Gen Z ya gitu ya. Jadi sebagai muslim yang kreatif kita udah bisa jadi pilar perubahan. Jadi pilar perubahan tuh nggak harus jauh-jauh kayak "Ah, harus ikutan demo dulu nggak gitu ya. Tapi kita bisa berkarya di ranah digital sekreatif mungkin untuk membuat perubahan gitu. Jadi kita bisa memperkuat suara positif gitu ya. Suara perubahan itu lewat karya-karya kita gitu. Makanya kita harus jadi konten kreator yang punya visi dan kita juga harus jadi konten kreator yang dinamis gitu. Jadi ini lagi ramainya apa? Oke, kalau yang lagi ramai ini gimana ya nyelipin hal baik dari yang lagi trending misalnya kayak gitu gitu. Nah, ini ada 4 pilar gitu ya. Kalau kita rangkum ada 4 pilar kreator muslim gitu ya. Karena nggak ada Iwannya ya, ya muslimah ya. Nah, yang pertama itu karir gitu ya. Nanti kita akan bahas. Jadi, ini karir itu akan jadi jejak amal kita. Kemudian yang kedua di chapter niat, kita harus meluruskan tujuan. Kemudian yang ketiga di ranah etika, kita harus melihat juga ada loh fikih digital gitu ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian antara ini secara psikologis gitu ya. Sentuhan hati terhadap hati kita nih gimana nih jadi kreator tuh gitu ya. Oke, kita bahas. Yang pertama, tentang karir gitu ya. Jadi kita itu harus membangun jejak karir yang bisa jadi amal jariah gitu. Jadi kitanya udah meninggal pun gitu ya. Punten gitu ya kemarin pasti pernah pernah denger ya pacarnya Reza Arab ya kan meninggal. Buat yang nggak kenal ataupun yang kenal pasti mampirnya kemana? Ke kanal medianya ya. Antara datang ke channel IG-nya atau datang ke channel TikTok-nya gitu. Dan kita akan mengenal dia dari apanya kontennya gitu. Oh, orang yang seperti ini ya. Oh, dia tuh selama hidupnya kontennya yang gini-gini gitu kan gitu ya. Terlepas dari apapun ininya ya, mindset orang yang lihat, tapi yang pasti ya konten yang ada di kanal tersebut itu jadi rekam jejak hidupnya gitu. Apapun yang dia posting di situ gitu. Maka dari itu karir yang kita bangun itu jangan hanya soal exposure atau income gitu. Jadi jangan hanya ngejar yang penting view-nya banyak. Ah, mandi lumpur weh, yang penting mah endorsean habis ini gitu, misalnya gitu ya. Ya, jangan hanya itu aja, tapi kita harus berpikir rencana strateginya itu untuk menghasilkan nilai yang bermanfaat secara jangka panjang. Jangka panjangnya bukan secara 5 tahun ke depan gitu, 4 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, enggak. Sampai kita harus berpikirnya kalau saya meninggal, kanal ini akan menjadi jejak digital terbaik saya. Nah, gitu. Konten-konten yang di-share di akun ini akan menjadi jejak digital terbaik yang saya torehkan gitu. Maka dari itu kita sebagai muslimah yang profesional itu jangan hanya kompeten secara skill misalnya, dia mah ngeditnya bagus, dia mah udah bukan cuman pakai CapCut, dia mah pakai Premiere Pro gitu ya. Dia mah TikToknya juga udah level dewa gitu ya misalnya. Bukan hanya tentang skillnya, tapi juga tentang prinsip gitu. Itu yang membedakan kita sebagai konten kreator muslimah dan yang bukan muslim gitu. Kita harus punya visi terhadap konten yang kita bangun gitu, konten yang kita buat atau kanal yang kita bangun. Kenapa? Karena ini nih ada surat At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ini dalam hal apapun, termasuk kayak kita berkarya gitu, kalau kita bahasakan. Kita berkarya aja, ada Allah juga lihat gitu. Nah ini ya lengkapnya Arabnya. Kita baca artinya aja ya. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi itu lengkapnya. Jadi selain Allah bilang, saya ngelihat loh apa yang kamu kerjain, Allah juga bilang nanti kamu balik lagi ke saya. Ditegaskan lagi, nanti diceritain juga loh apa yang kamu kerjain. Gitu kan lumayan tuh ya. Kayak kalau saya ya kayak wah beban mental juga nih gitu ya. Udah dipanggil, dibilang nanti bakal diceritain lagi, diceritain ulang gitu ya. Jadi kayak mau posting teh kayak mikir dulu nih gitu mungkin ya. Maka dari itu kita harus membangun jejak yang profesional juga gitu ya tadi. Jadi bukan cuma tadi ya menjaga visi,
tapi juga ya tadi skillnya. Jadi ini yang tadi Teh Wiwi sempat ungkap juga, kita harus konsisten dalam berkarya. Jadi menjaga kualitasnya gitu ya, rutinnya juga gitu ya. Dan mungkin konsisten di sini juga menjaga kuantitas gitu ya. Misalnya sehari biasa 3 kali, oke 3 kali aja terus gitu. Atau kalau belum bisa minimal sehari sekali gitu ya. Terus juga kita harus punya integritas yang kuat gitu. Integritas di sini adalah kita harus jujur, jangan sampai bikin konten yang hoax atau diada-adain gitu. Atau inilah biar rame, clickbait judulnya apa gitu. Itu udah berbohong gitu ya. Kalau misalnya ngarang gitu ya. Kecuali kita bermain bahasa kayak misalnya, dari memang kenyataannya gini, cuman ngemas bahasanya kayak gimana gitu ya. Itu beda cerita. Ya itu mah kecerdasan berbahasa berarti ya. Nah, terus kita harus berpikirnya value jangka panjang agar kita fokusnya ke dampak positif dan tadi bahwa kita dengan kanal kita itu adalah jejak digital yang akan jadi rekam kehidupan kita, rekam jejak kehidupan kita gitu. Nah, ini jadi poin dari At-Taubah tadi itu sebetulnya karena karya kita itu selalu dalam pengawasan Allah sebetulnya. Walaupun view-nya 1 atau bahkan 0 view, tapi Allah mah tetap aja melihat apa yang kita posting, apa yang kita publish gitu. Maka dari itu kita berkarya dengan niat yang baik gitu, dengan optimal gitu. Nah, di sini poin utamanya tadi luruskan niat gitu ya. Jadi kita suka denger ya, niatnya harus lillahi ta'ala. Nah, karena kita udah masuk di ranah banyaknya konten kreator gitu ya. Jadi luruskan niat itu bukan hanya pas sholat aja gitu ya. Luruskan niat, luruskan saf gitu. Tapi bahkan saat ngonten pun kita harus ada gitu gitu. Harus lillahi ta'ala ini mah gitu. Jadi mau rame mau enggak, yang penting ini mah kan bermanfaat gitu. Buat saya, buat nanti mudah-mudahan audiens yang lihat gitu. Jadi kita juga niatnya itu harus bisa evaluasi ya ke diri gitu, evaluasi niat kita. Ini ambisi aja, ini ambis doang gitu ya, atau memang ingin dinilai sama Allah sebagai ibadah. Karena rugi ya, ada hadis kan, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Jadi kita sebagai konten kreator gitu ya, itu tuh bisa jadi ibadah gitu, tergantung niat. Kalau niatnya memang misal aku teh ingin traveling ke daerah-daerah yang sepi lah si pedagangnya, siapa tahu dengan aku ngonten ini jadi jalan rizki buat dia. Nah, itu kan ada misi menolong orang lain gitu ya, yang mudah-mudahan itu lillahi ta'ala, dan insya Allah ngontennya juga jadi amal soleh berarti gitu. Jadi mengonten itu tidak terpaku hanya ini mah udah bukan konten orang yang lagi sholat masa ibadah, nah nggak gitu juga gitu, jadi tergantung niat semuanya juga gitu ya, dan tadi caranya betul atau tidak, halal atau tidak gitu. Nah yang harus kita waspadai itu yang di ranah niat itu adalah yang pertama ria. Nah ini harus hati-hati banget, tipis banget gitu. Jadi aku mah mau nyumbang ke panti asuhan A tapi mau dikontenin. Nah, kita itu harus hati-hati antara biar orang juga terinspirasi, atau nah itu mah kita sendiri yang sama Allah yang tahu. Atau misalnya sugan we view-nya banyak dari sini teh aku teh menang endorse, atau misalnya biar biar aku teh terkenal aku teh mencapai titik ini teh tuh udah susah gitu ya, aku berbagi terus di record mah tuh wajar weh gitu ya. Nah itu tuh kan kita sendiri dan Allah yang tahu ya, betulkah ingin berbagi atau ingin berbagi lalu dibagikan berbaginya gitu. Pengen dilihat maksudnya gitu ya, banyak yang view, atau ujub ada ingin karena ingin dinilai merasa hebat gitu ya, misalnya dia kontennya udah banyak gitu ya, terus sering jadi narasumber di mana-mana sebagai afiliator misal gitu ya. Aku mau posting we terus gitu, bukan karena misalnya apa bukan karena misalnya ingin dapat view-view ting sih gitu ya, atau dapat endorse sih ya, aku mah pokoknya biar orang teh ya pokoknya setiap mampir ke aku teh ke kanal aku tahu aku teh hebat misalnya gitu ya. Ya itu nyambung ke haus validasi gitu. Nah ini teh biasanya sih nyambung ke masa kecil. Kalau yang kecilnya cenah gitu ya katanya, yang pada masa kecilnya kurang divalidasi sama orang tua, kurang kasih sayang. Nah pas udah jadi konten kreator jadi haus validasi gitu. Kayak kamu udah lihat belum konten aku, udah di like belum gitu misalnya gitu ya. Itu hati-hati gitu ya antara betulkah ingin mengonten atau harus validasi gitu. Tapi juga ini jangan sampai ngerem kita gitu. Jadi jangan sampai ngerem, aku mah nggak akan posting walaupun aku sekarang teh lagi ikutan jadi volunteer yang komunitasnya teh berbagi, aku mah nggak akan posting bisi ria. Ya nggak usah ketakutan gitu juga ya, selama kita niatnya lurus, biar aja, biar teman-teman aku teh terlibat juga, biar tahu kegiatan jadi volunteer itu bermanfaat. Nah, itu kembali ke kita gitu. Jadi ingin dilihat, ingin bermanfaat, ingin mengajak, nah itu kita sendiri dan Allah yang tahu.
Jadi nggak akan ada yang bisa menilai. Jadi ini judulnya makanya tadi saya bilang ini deep talk dengan diri kita sendiri. Nah ini ya. Jadi ini poin-poin yang memang ada di ranah niat ya. Jadi apakah untuk mengejar pahala gitu ya, pengennya FYP di langit atau hanya ambisi gitu ya. Karena tadi FYP di algoritma itu kan cuma sementara ya, nggak abadi. Tadi juga kan geningan nggak selalu 40.000 kah geningan gitu ya. Ada aja pas bagian daunnya gitu ya. Dan influencer yang lain juga sama kok, yang tinggi-tinggi juga ya ada bagian dropnya mah gitu, momen dropnya. Nah ini, kreativitas tanpa niat yang benar itu hanya menghasilkan karya. Tapi ya ini poin utamanya. Belum tentu Allahnya ridho gitu. Yang kita inginkan kan dengan niat yang benar, menghasilkan karya yang FYP, lalu Allah ridho. Nah itu enak banget ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat gitu. Jadi dari berbagai aspek gitu bermanfaatnya. Tinggal kita sabar aja gitu ya. Kalau belum berarti insya Allah bakal gitu ya. Nah, kemudian ini kita akan bahas soal etika gitu ya dari s- tadi ya yang saya bahas tentang fikih digital gitu. Apakah ada? Ada gitu ya. Sebetulnya ini bukan fikih khusus digital ya. Jadi ini bahasa saya ya, fikih digital dalam arti ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh kita saat kita ngonten gitu ya. Yang pertama itu aurat gitu. Jangan sampai buka aurat. Berarti kalau perempuan mau laki-laki gitu ya, jangan sampai buka aurat. Kemudian kita juga jangan sampai menyebarkan hal-hal yang tadi sifatnya hoax atau fitnah. Biar rame terus kita ngomongin orang aja. Kan suka ada ya yang live di TikTok ngomongin apa we kemana-kemana gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya kan kalau terus-terusan kayak gitu, terus dia ngerasa view-nya bagus geningan kalau lagi ngomongin orang gitu ya. Nanti lama-lama ini dia ngarang cerita sendiri, nge-live tapi dengan berkarya ngomongin orang gitu ya. Itu jadinya kan sangat tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Nah, kemudian ini verifikasi. Jadi sebelum kita membagikan info, nah ini kita jangan seperti terutama ya, ya generasi-generasi yang dulu gitu kan, kadang mereka kalau ada info, pasti ada ya grup keluarga ada ya, yang suka di keluarganya teh nge-share link ini, link itu, gitu kan. Yang sebenarnya dilihat juga sama dia belum gitu, tapi jual nge-share aja hanya karena lihat judul gitu. Nah itu harus hati-hati karena belum tentu benar. Tenar belum tentu benar gitu ya. Jadi walaupun beritanya di mana-mana, tapi kalau kita nggak verifikasi hati-hati, bisa belum tentu benar, kita jadi kebagian dosanya kan, jadinya dosa jariah juga ya. Nah, kita juga jangan manipulatif gitu, jangan pakai trik-trik yang tidak halal untuk naikin engagement gitu ya. Jadi jangan menghalalkan segala cara gitu ya untuk mencapai popularitas. Nah, ini ya tadi ya. Jadi kalau bisa setiap kita mau konten, kita tanyain nih 4 hal ini ke diri kita. Konten ini halal nggak secara syariat, caranya benar nggak, Allah bakal suka nggak, terus pesannya jujur nggak, atau ini manipulatif, ngarang, fitnah gitu ya. Nah yang ketiga nih, ini bermanfaat nggak ya buat diri saya, buat orang lain, buat audiens saya terutama gitu ya. Nah yang keempat, yang paling mudah-mudahan bisa terjawab selalu, ini kontennya atau saya mengonten, ini bisa mendekatkan saya kepada Allah nggak ya dengan konten-konten yang saya buat gitu. Jadi berkarya itu memang bebas, tapi kita tetap harus punya limit gitu ya. Harus berpegang pada batas-batas yang tadi gitu, secara etika atau integritas dan terutamanya syariat untuk kita yang muslim gitu ya. Era digital ini menuntut kita punya filter. Karena kalau viral, viral aja nih ya, tapi kitanya nggak ada etika, itu kan sebetulnya bisa bicara kita teh muslim tapi nggak ada akhlak. Nah gitu, kan sedih banget ya, muslim tapi nggak ada akhlak gitu kan. Tadi ya dijaga auratnya gitu ya, tidak manipulatif. Nah ini sebetulnya jadi kan sekarang kan AI itu makin luar biasa ya. Pasti kalau ngikutin berbagai aplikasi AI sekarang, kalau kayak bikin video terus orang kayak gitu ya, itu tuh udah sampai bisa kelihatan pori-porinya gitu ya. Sampai kerut-kerut keriputnya juga itu benar-benar kayak real aja gitu. Makin kalau di sampingin gitu ya antara gambar kiri dan kanan, saya lupa nggak nge-share ya. Jadi misalnya ada gambar yang A dan B, kalau dulu 1 tahun yang lalu kita masih nggak bisa bedain, masih mudah membedakan kayak yang kanan mah AI dan mulus pisan, yang kiri mah ini mah real karena keriputnya ininya ada. Nah kalau sekarang enggak gitu, kalau udah dengan AI yang di tahun ini gitu ya, itu sampai kerutnya gitu, itu tuh ada gitu. Jadi kayak real aja, udah nggak bisa bedain. Ketika ada video pun udah kayak syuting gitu, padahal ternyata itu AI gitu. Nah, Al-Quran tuh udah baca ini tuh akan terjadi. Makanya kan katanya Al-Quran itu long lasting sampai hari kiamat gitu. Makanya kitab terakhir, kalau kita perdalam,
banyak hal yang terjadi di hari ini itu terjawab sama ayat-ayat Quran. Nah, dijawab di Al-Hujurat ayat 6 gitu ya. Nanti boleh nanti lihat-lihat sendiri ya di rumah. Jadi di surat Al-Hujurat itu ada ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka telitilah. Jadi ini teh apa namanya? Ini tuh solusi untuk kita yang sekarang gencar banget di tengah arus informasi yang sangat cepat gitu, serba banyak banget, melimpah ruah. Kita harus memastikan gitu, yang nge-share info itu siapa, bisa dipercaya atau enggak gitu. Kita harus selalu verifikasi, harus selalu tabayun gitu. Karena sekarang mah bisa banyak hoax gitu. Nah, ini psychology of impact gitu ya. Jadi, kalau kita ingin punya konten yang berpengaruh nih ya, tipsnya gitu ya. Yang pertama itu harus relatable gitu. Jadi, karya kita tuh harus dekat sama kehidupannya audiens. Kalau teman-teman tahu sekarang lagi eh, baru mau sih ya, nanti rilis pas Lebaran ada film judulnya Lebaran juga dengan ceritanya itu yang relate banget lah gitu, kayak kondisi memang keluarga yang lagi kumpul lebaran gitu. Nah, itu biasanya tuh rame gitu karena sebelum filmnya ada juga di komennya tuh udah pada ngerasa ih relate banget, aduh jadi nunggu banget, jadi pengen nunggu filmnya. Itu salah satu contoh aja ya gitu. Terus jujur, jadi memang dari hati aja gitu, bukan manipulatif, bukan hanya ngejar view, itu insya Allah akan nyampe gitu, akan diterima audiens dengan baik gitu. Tapi tadi prinsip awalnya ya sabar juga gitu, kalau belum langsung rame, iya, tapi akan ada timingnya insya Allah gitu. Nah, psikologi gitu ya. Jadi pengaruh itu kan dirasakannya sama hati ya. Kebermanfaatan itu utamanya kayak, ih, aku ngeliat ini bermanfaat banget gitu. Makanya jangan cuma posting-posting secara teknis aja. Ini rapi, ini indah gitu. Tapi harus ada juga kayak ini maknanya apa memang posting ini gitu. Nah, terus juga kita harus bikin karya yang empatik, yang mampu memahami perasaan orang lain gitu. Jadi, oh kalau bikin konten ini kayaknya agak kurang pas nih, takutnya menyinggung perasaan ini gitu. Misalnya perasaan sejumlah pihak, misal gitu ya. Ya, intinya dipikirkan, tapi bukan untuk membatasi terus kita jadi memilih nggak ngonten gitu ya, nggak gitu ya. Tapi ada limit-limit yang sebenarnya untuk ngejaga diri kita juga agar tetap bisa bernilai ibadah kontennya gitu. Terus juga harus bisa bikin konten yang solutif. Jadi misalnya kita ngelihat nih permasalahan di pasar saat ini apa gitu ya, permasalahan di masyarakat saat ini apa. Misalnya permasalahannya tentang AI yang sangat banyak bisa menipu. Nah, misalnya kita bikin konten tentang itu. Nah, itu kan menjawab gitu ya. Jadi solusinya ini nih. Nah, itu kan ngasih tips solusi yang bermanfaat dan insya Allah itu rame mudah-mudahan gitu ya. Nah, ini nah, makanya kita harus lihat psikologisnya biar kita ngejar value konten agar bisa diterima dengan baik oleh audiens. Nah, ini ya, tadi cek niat, cek etika, terus cek pahala, cek hati, cek sabarnya udah yang tadi. Tadi ya, ini sambungannya, pesannya harus positif gitu. Jadi kita ngasih informasi, ngasih inspirasi, ngasih manfaat itu biasanya lebih long lasting dibandingkan dengan yang cuman rame-ramean doang gitu, seru-seruan gitu ya. Terus konsisten tadi menjaga nilai dan prinsip dalam setiap konten kita gitu, yang relatable yang tadi, terus bahasanya juga harus mudah dipahami gitu. Jadi jangan kayak audiens kita itu banyaknya orang Sunda tapi kita teh Inggris semua, ya nggak pas gitu ya. Tergantung siapa audiens kita ya. Tapi kalau audiens kita memang misalnya banyaknya yang pada kayak anak Jaksel gitu ya, kayak campur-campur kan, suka mix English gitu kan, gitu kayak ih literally gini banget loh guys, gitu misalnya gitu. Ya kalau emang audiensnya gitu mah ya udah aja mix gitu. Jadi siapa audiens kita kita sesuaikan gitu kan, karena sesuai bahasa kaumnya ya gitu. Nah, terus interaksi kita juga harus ngajak audiens itu sharing. Jadi diskusi, sharing pengalaman, yang mungkin bikin Q&A gitu ya kalau di Instagram, bikin live quiz gitu ya. Atau kalau di TikTok mungkin sesekali nge-live gitu. Nah, ini tadi memastikan menanyakan diri ya sebelum posting gitu. Jadi konten ini tuh mencerminkan kualitas saya nggak sih gitu. Apakah ini bermanfaat atau enggak? Apakah memang ini teh saya gitu dengan posting kayak gini gitu ya. Kita harus memastikan. Nah, terus hasil nih yang utama. Kalau udah posting, siap nggak nerima hasilnya? Dalam arti apapun misalnya mau langsung rame atau nggak langsung rame diterima dengan baik. Jangan cuman saya mah siap kalau langsung rame. Nah, langsung akan bersyukur gitu ya. Tapi giliran pas udah diposting tuh sepi, duh asa jadi kurang validasi nih. Nah, itu harus pastikan dulu antara niat dan hasilnya sama nggak nih? Karena Allah nggak gitu, lillahi ta'ala nggak gitu. Ada kesabaran nggak di dalamnya? Ada rasa syukur nggak di dalamnya gitu. Nah, ini kita bisa singkat yang tadi itu ya dengan kata fix biar inget nih.
Fix itu singkatan ya. Jadi F-nya find your why, I-nya intention reset, dan X-nya X-ray your heart gitu ya. Jadi yang pertama find your why itu jadi kita harus bisa selalu menemukan alasan kenapa saya posting ini, kenapa saya bikin konten ini gitu ya. Ini bikin saya deket sama Allah atau enggak? Ini lillahi ta'ala atau enggak gitu? Itu find your why gitu. Jadi jangan sampai cuman karena rutinitas. Jadi ngejar konsisten, posting we terus gitu. Tapi kita nggak menemukan why-nya. Nah itu tuh insya Allah nggak rame gitu. Dan sebelum posting juga sebenarnya ada itu teh feeling kayak, aduh ini kayaknya nggak bakal rame sebenarnya mah. Ini mah cuma posting gitu. Nah itu kita sendiri yang tahu sebenarnya. Makanya find your why gitu. Jadi dalam setiap postingan, ini tujuannya apa nih postingan ini? Ini di-share untuk siapa? Bermanfaat atau tidak gitu ya, lillahi ta'ala atau enggak gitu. Terus yang kedua adalah intention reset. Jadi di sini kita harus reset selalu niat kita. Karena apa? Karena ada setan. Setan itu mudah banget mempengaruhi. Di awal sabar, di postingan kedua merada ayah ujub teh, dan tadi teh rame gitu. Asa ada hebatnya, aku mah udah 50.000 kak. Nah gitu, itu harus hati-hati. Jadi reset intention itu di dalam setiap aktivitas, dalam setiap langkah gitu yang akan selalu berubah-ubah gitu ya. Nah, ini X-ray your heart gitu. Jadi, gimana caranya bisa selalu cek hati, eh, iri nggak, dengki nggak gitu ya, atau ingin pamer, atau ingin ngeliatin ke siapa gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini ya salah satu tips juga untuk ngatasi rasa down pas engagementnya turun. Aduh, ini sepi. Nah, ini ya. Yang pertama ingat, ini tuh adalah proses penting untuk pertumbuhan kita gitu. Kadang kita harus dibikin drop dulu, baru kita tahu. Oh, ternyata strategi untuk view-nya gede tuh gini ya. Kemarin drop tuh gitu. Jadi untuk belajar. Terus yang kedua, bisa jadi sebetulnya yang sedang dibina, dididik dalam diri kita oleh Allah itu sabarnya gitu. Jadi bisa jadi bukan konten yang gak bagus, tapi Allah emang lagi ingin didik kita sabar aja gitu. Kemudian yang ketiga, fokus kita itu jangan hanya ke angka gitu. Tapi tadi kebermanfaatan, ya nggak apa-apa. Yang penting pas orang mampir ke akun saya udah posting something yang impactful, yang bermanfaat. Kemudian juga kita cari inspirasi, kita coba lihat reference gitu. Makanya algoritmanya pastikan kita follow orang-orang yang juga influencer yang bermanfaat gitu. Jangan sampai cuman influencer yang cuman hura-hura aja atau misalnya cuman flexing aja gitu ya. Pastikan yang kita follow itu adalah orang-orang juga yang influencer bermanfaat. Biar kita juga kabita sama yang bermanfaat, bukan kabita sama yang flexing gitu. Kemudian doa, nah jangan lupa menjaga konten kita dalam doa gitu. Selain untuk biar selalu terjaga niatnya lurus, juga doa biar impactful ini juga impact ke berbagai aspek masuk rezeki secara materi, misalnya gitu ya. Ya itu mah memang realistis ya, kita juga perlu. Jadi gini, jangan hanya fokus pada karya yang viral, kita juga harus ciptakan yang penuh berkah dan makna. Nah, ini orang bisa lupa kontennya, tapi akan ingat perasaannya gitu ya. Jadi tentang nilai yang tadi gitu. Kalau viral mah ada sesaat gitu, tapi kalau emang bermanfaat mah bakalan diingat terus selamanya gitu. Apalagi insightful kayak, makasih ya Teteh udah posting ini, makasih ya udah konten ini. Saya ngalamin tuh cuman repost doang. Makasih ya Rian udah repost ini katanya. Aku tuh lagi butuh banget, padahal perasaan cuman nge-repost di story doang gitu di IG. Ya karena saya suka aja karena kontennya ini bener banget nih gitu. Saya intinya agree gitu ya sama postingan itu. Terus saya posting, saya repost doang. Ternyata bagi yang lagi membutuhkan mah itu tuh sangat bermanfaat ternyata gitu. Sampai nge-DM gitu ya, makasih ya udah repost itu. Hah, kata saya tuh yang mana gitu. Saking banyaknya udah kayak titik jelujur. Yang mana ya? Iya, iya gitu ya. Ternyata ya gitu gitu. Nah, karya yang impactful itu jujur bikin ngerasa orang tuh, oh ini konten kreatornya empati nih sama kondisi sekitar gitu ya dan jadi solusi gitu. Ini ada hadis ya. Allah tidak melihat rupa kalian tapi melihat hati dan amal kalian gitu. Jadi kita bekerja berkarya itu dengan hati. Biar nyampainya kemana ke hati lagi gitu. Kita harus fokus pada keberkahan dan nilai akhirat. Jadi nggak hanya sama popularitas dan view gitu ya. Biar apa? Ya tadi biar FYP-nya nggak cuma di TikTok di dunia aja, tapi Allah pun ridho gitu sampai Allah teh bangga juga sama konten-konten yang kita buat gitu. Pas kita udah meninggal teh jejak digital kita teh bisa kita banggain nih di surga gitu. Nah ini ya closing statement. Ini kita azamkan ke diri kita ya termasuk saya ke diri saya juga. Kita bisa profesional. Kita bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Kita bisa kreatif, kita bisa menghadirkan ide segar dan inovatif. Kita juga bisa modern. Nah ini poin yang paling penting tanpa kehilangan nilai dan iman. Gitu.
Harus bermanfaat, bernilai, dan jangka panjang. Sampai kapan? Sampai meninggal, sampai itu jadi jejak digital terbaik yang bisa kita torehkan. Nah, kemudian ini ya. Jadi, jangan sekedar membuat karya yang FYP di bumi, tapi kita membuat karya yang bisa kita banggakan nanti ya di hadapan Allah. Ini doa terakhir, kita doa sama-sama. Ya Allah, ya boleh dalam hati masing-masing ya. Ya Allah, jadikan setiap ide kami itu sebagai ibadah. Jadikan setiap karya kami bermanfaat. Jika ini baik untuk iman saya, maka lancarkanlah. Jika ini buruk untuk hati saya, maka jauhkanlah. Gitu kurang lebih. Amin ya. Gitu kurang lebih Teh Ziza. Tidak bisa terlalu panjang ya karena sudah malam. Takutnya nanti malah kesiangan sahur. Gitu mungkin dari Teziza atau dari teman-teman mungkin ada yang mau sharing juga. Ini kan disclaimer tadi dari awal kita sharing. Mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya sebagai konten kreator juga itu boleh banget. Atau mungkin ada ide-ide yang mungkin di Ramadan ini kayaknya kayaknya ada tips untuk teman-teman konten kreator yang lain untuk konten tentang apa gitu misalnya gitu ya yang bisa saling mengingatkan sama-sama di grupnya POP gitu. Mangga mungkin di direct lagi sama Teziza. Terima kasih. Saya stop share screen aja. Iya Teh, boleh. Teh ini jadi doanya juga nggak apa-apa Teh. Oke, Biar terazamkan terus gitu ya. alright. Biar terus terngiang-ngiang, terbawa mimpi, sampai jadi azam ya. Betul, langsung jadi aksi juga ya Teh ya. Nggak hanya diniatkan tapi harus ada realisasinya. Kayak gitu. Betul, amin. Ya, Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ya, makasih ya, Zakila Khair untuk Teh. Hari ini ya, Masya Allah ya, materinya sangat insightful banget ya. Membuka wawasan kita malam ini dan membuka juga diri kita gitu ya mengenai ternyata gitu ya sedalam ini ya untuk kita membuat konten yang insya Allah berdampak gitu ya enggak ya tadi FYP-nya di dunia tapi juga di langit gitu ya. Nah bagi teman-teman nih mau nanya tadi gitu ya mau sharing tentang perjalanannya perjalanannya bikin konten atau misalkan tadi mungkin ada yang tutup seat A dan B dan lainnya boleh banget nih di raise hand aja atau enggak boleh banget di kolom chat juga gitu ya. Ini waktunya aku kasih sampai mungkin 9:45 ya. Tadi biar tidak sahurnya terlalu biar sahurnya tidak apa kesiangan gitu ya. Boleh banget nih dua orang boleh raise hand aja dan juga di kalau misal nggak bisa on mic kayak gitu. Boleh ya? Mangga, adakah? Yuk, ini mumpung Masya Allah Tabarakallah ini materinya gitu ya. Yuk, ada yang mau kah? Siapa nih? Kasari mungkin? Atau boleh? Yuk, siapa nih? Kak Wiwi. Kak Wiwi lagi? Boleh, Kak Wiwi? Boleh aku. Waalaikumsalam. Boleh, Kak Wiwi? Mangga, gimana? Terima kasih Kak untuk semangat ya Teteh untuk sharingannya. Materinya tuh benar-benar yang selama ini yang dikhawatirkan oleh saya pribadi gitu. Awalnya memang kalau misalnya dari niat lurus, bukan karena Allah sih. Awalnya tuh karena memang tapi memang saya tuh suka banget sama namanya fotografi dan ketika menjadi konten kreator itu sebenarnya awalnya dia ingin karena keuntungan tapi setelah mempelajari misalnya dapat ilmu ini tuh oh iya ya semua apa yang kita di dunia ini diusahakan itu adalah harusnya Allah dulu gitu dan lebih keberkahan itu lebih dapat gitu dan eh, mohon maaf ya Kak ini aku lagi di jalan jadi agak berisik. Terus untuk apa ya misalnya tuh lebih ke eh, bagaimana kitanya diri apa istilahnya tuh lebih ke mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri itu udah kejawab sih Kak. Dan aku cuma nge-share aja. Makasih banyak untuk ilmunya. Dan alhamdulillah jadinya lebih ke sayanya tuh lebih kayak oh iya ya harus luruskan niat dulu kalau misalnya untuk dapat angka itu belakangan yang penting kita menjadi sosok kreator yang bukan hanya untuk diri kita sendiri keterampilan kita tapi dari orang ke orang lain pun tersampaikan makna kita itu. Makasih banyak Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih juga Teh Wiwi.
Nah, itu ya sering dari Masya Allah gitu ya. Betul, apa ya, kegelisahan dalam diri kita tuh mengenai emang konten yang tadinya mungkin ya yang berdampak gitu ya, terjawab nih tadi ini gitu ya, melalui tadi pemaparan yang sharing yang sama tadi ini sampaikan kayak gitu. Nah, kita ada waktu lagi Kak, wah sudah 45 nih tadi ini. Sudahi dulu saja gitu ya, atau enggak ada satu lagi barangkali yang mau sharing lagi atau misalkan ada pertanyaan sebelum ditutup nih ya untuk sesi malam ini. Tapi sebelumnya aku udah share nih teman-teman gitu ya di kolom chat itu ada Google Drive. Itu tuh ada workbook gitu ya kayak worksheet gitu. Bukan worksheet tadi ya. Ya bekal untuk teman-teman gitu ya untuk bisa namanya tuh tadi ya biar fokus gitu ya untuk kayak apa ya sebelum kita harus dibuka dulu ya harusnya ya. Kalau ada yang udah buka gitu ya. Hari ini apakah aku harus ini ya? Izinkan aku untuk share dulu barangkali. Oke. Nah, ini sebelum ada bekal nih dari Teh Arini, teman-teman gitu ya. Insya Allah dibekalin juga. Ntar dulu sebentar. Ini sebentar. Mana ya? Aku share dulu. Tang- Nah, sudah muncul ya. Ini ada apa ya? Ada workbook ya. Ini bisa jadi tadi pegangan yang untuk teman-teman semua gitu ya sebelum nanti mungkin untuk belum kita bikin konten tuh kayak kenapa gitu ya tadi tujuannya untuk apa, niatnya apa gitu ya, dan hasilnya nanti gimana. Nah ini ada gitu ya, dan juga ada PDF-nya nanti akan udah di-share ya, bukan akan di-share. Itu udah di-share di kolom komentar, itu bisa banget teman-teman download gitu ya. Itu salah satu insya Allah gitu ya, jadi upaya kita gitu ya untuk bisa bikin konten yang gak hanya FYP di bumi, tapi juga bisa FYP di langit kayak gitu ya. Itu boleh banget di download ya gitu ya, di download. Nanti juga akan share di grup juga bilih. Ya, takutnya em, namanya tuh eh, nggak ke download gitu ya, nanti akan di-share juga. Nah, gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, teman-teman, kita akan dulu sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman di sini barangkali ada yang bisa on cam lagi gitu ya untuk sesi dokumentasi, boleh banget nih ditunggu sampai 19.50. Kemarin ya 9.50 aja deh. Boleh nih. Barangkali yang himarnya, jilbabnya di mana gitu ya, boleh dipakai dulu gitu ya. Ini sebelum aku closing untuk pertemuan kali ini gitu ya. Mm-mm. Apakah sudah ini tadi ya aman kah tadi ya untuk dokumentasinya? Oke, udah jempolnya. Barangkali Teriani, Kak Wiwi juga, Kak Penny, Kak Silva, Kak Melda, dan Kak Setiasana mungkin bisa on cam nih untuk sesi dokumentasinya. Kalau enggak, gak apa-apa. Ya, kita dokumentasi dulu aja. Yes. Bismillah. Oke. Sebentar. Oke. Oke, tadi ya. Kita hitungan ketiga nih hari ini. Kak Sari gitu ya. Udah siap banget ready gitu ya. Hitungan ketiga ya. Tadi ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Aman tadi ya. Jempolnya. Aman, amankah, amankah? Sudahkah? Oke. Boleh ya lagi, ini boleh pakai pose terbaiknya gitu ya. Kalau ini pasti posenya adalah mantap banget nih jempolnya buat hari ini. Ya, hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi tadi ya, amankah? Ntar dulu nih Billy, nggak ke save. Coba reactionnya dulu tadi ya. Amankah, amankah? Sip. Lagi nggak tadi ya atau cukup? Cukup ya. Biar tadi sahurnya nggak kesiangan. Gitu ya, Masya Allah.
Alhamdulillah, teman-teman semua, kita telah sampai. Eh, mau ada closing statement dulu kan, DT hari ini atau sudah hari ini? Udah, oke. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya kita telah sampai nih di penghujung acara closing session Akademi Digital by Pet Office pada malam ini. Semoga apa ya ilmu yang telah dipelajari dari awal program ini gitu ya teman-teman dapat menjadi bekal untuk kita terus berkarya di dunia digital dengan tadi ya dengan niatnya lurus, terus juga konten yang bermanfaat dan juga impact yang luas kayak gitu. Jadi terima kasih juga nih untuk Teh Arini yang telah berkenan berbagi gitu ya, tadi sharing gitu ya untuk ilmunya bersama kita di malam ini. Dan terima kasih juga untuk kepada seluruh peserta Akademi Digital yang telah mengikuti rangkaian kelas hingga sesi penutupan ini gitu teman-teman. Jadi informasi mengenai sertifikat dan lain-lain juga akan di-share melalui grup kayak gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah berjalan bersama perjalanan di Akademi Digital by Pet Office. Semoga setiap skill yang kita pelajari menjadi jalan kebaikan dan setiap konten yang kita buat menjadi pesan yang menguatkan dan juga setiap karya yang kita bagikan menjadi jejak yang membawa keberkahan kayak gitu ya. Oke, teman-teman, akhir kata kita tutup apa webinar malam ini dengan bacaan hamdalah, eh, istighfar juga doa akhir majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga teman-teman boleh live live lagi ya. See you ya, jangan sampai keluar dari grupnya yang space nanti info-info selanjutnya akan di-share kayak gitu. Terima kasih, Zakila khair semuanya.